Selamat datang. Kami sudah menunggu kamu. Ayo, masuk sini. Hati-hati, jangan sampai terbentur ya. Ini apa? Ronaldo and Giggs on that side. That might be an expensive mistake by the Villa right back. And Ronaldo really going for the heart of Aston Villa here. It's a brilliant run, and it's Cristiano Ronaldo again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Bagaimana kabarnya? Sehat ya, alhamdulillah. Di sini adalah tempatnya saya untuk bisa berbagi informasi, berbagi pelajaran, ilmu apapun di sini. Dan semoga nanti bermanfaat. Pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi satu tentang Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. itu ada translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Pertama kita buka rotasi. Pertama ada peta konsep, bisa dilihat di sini. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran bisa dilihat. Kemudian rotasi. Nah, rotasi apa itu rotasi? Rotasi itu perputaran, transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran. Ada yang berputar 90 derajat, 180 derajat, maupun 270 derajat. Pengen lebih jelasnya kita lihat contohnya. Nah, ada contoh soal dipunyai segitiga ABC dengan koordinat titik A 4,1, B 2,4, C 5,3. Lukis dan tentukan koordinat dari pertama 90 derajat. Kita lihat 90 derajat. Dengan definisi A, misalkan titik A, B dirotasikan 90 derajat menjadi negatif B, A. Kita terapkan di setiap titik segitiga tersebut A, B, dan C. Jika A 4,1, maka bayangan dari titik A adalah negatif 1,4 karena rotasi 90 derajat, dan seterusnya. Kalau dengan grafik maka ditunjukkan seperti ini. Nah, 90 derajat di dalam konsep rotasi itu berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian 180 derajat. Jika A, B dirotasikan 180 derajat, maka bayangannya menjadi negatif B, negatif A. Misal kita ambil salah satu titik 4,1 dirotasikan 180 derajat menjadi negatif 4, negatif. Misal kita ambil titik B 2,4 dirotasikan 180 derajat menjadi negatif 2, negatif 4. Dengan grafik, nah ini 2,4 menjadi negatif 2, negatif 4 ya. Nah, jika negatif 90 atau 270, ada titik A, B dengan definisi yaitu bayangannya adalah B, negatif A. Misal ambil titik 4,1, jika dirotasikan 270 derajat menjadi 1, negatif 4. Coba kita lihat grafiknya. Ini bukti dengan grafiknya. 4,1 menjadi 1, negatif 4, terlihat ya. Kemudian untuk dilatasi, dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperbesar atau memperkecil suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangunnya. Contoh Ultraman ini. Ultraman dalam tokoh anak-anak ini yang kecil menjadi besar.
Bagaimana kalau sebuah titik A, B didilatasikan 0, K, maka bayangannya adalah KA, KB. Setiap titik ini semua dikalikan dengan K atau faktor skalanya. Contoh 4,1 jika dilatasikan 0,2 menjadi 8,2 karena semua dikalikan 2. Kita buktikan dengan grafik. Ada sebuah segitiga beserta koordinatnya didilatasikan 2 kali. Nah, ini terbentuk gambar. Nah, 4,1 tadi jadi 8,2 ya. Bisa dilihat lagi nanti kalian mengunjungi websitenya re387.blogspot.com. Sifat-sifatnya, bangun yang diperbesar atau diperkecil dilatasi dengan skala K dapat mengubah ukuran atau tetap ukurannya tetapi tidak merubah bentuk. Nah, jika K sama dengan 1 maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak, dan seterusnya. Nanti bisa dibaca di blog ini. Translasi, di sini ada peta konsep sama tujuan pembelajaran, silahkan dibaca, di pause dulu boleh. Kemudian untuk translasi, nah ini ada suatu percontohan pergerakan translasi, seorang membawa bola geser kanan geser kiri begitu ya. Translasi atau pergeseran adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada sebuah bidang berdasarkan jarak dan arah tertentu. Kemudian bagaimana konsepnya? Nah, misalkan A itu X, Y, kalau ditranslasikan terhadap A, B menjadi bayangannya X tambah A, Y tambah B. Apabila 2,5 ditranslasikan negatif 3,5 menjadi negatif 1,10, bisa dijumlahkan ya. Bagaimana buktinya dengan grafik? Nah, ini titik 2,5 ditranslasikan negatif 3,5. Apa itu arti dari negatif 3? Artinya 3 langkah menuju sumbu X negatif. Arti dari 5 adalah 5 langkah menuju sumbu Y positif, jadi ke atas gitu ya. Hasilnya adalah negatif 1,10 jika disajikan dalam diagram Kartesius. Bangun yang digeser dan ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran, hanya digeser-geser gitu ya. Misalkan contoh lagi sebuah segitiga, ini titiknya ada 3. Nah, bagaimana kita selesaikan dengan konsepnya? X, Y itu bayangannya menjadi X tambah A, Y tambah B jika ditranslasikan dengan A, B. Misal 1,2 ditranslasikan negatif 3, negatif 1 menjadi negatif 2,1 karena ditambahkan ya, dan seterusnya B dan C. Bagaimana kalau disajikan dalam diagram Kartesius? Ini adalah sebuah segitiga asli. Nah, digeser ini adalah hasil dari bayangannya yang segitiga berwarna merah itu ya. Segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen adalah hasil translasi dari segitiga ABC. Sifat sama ya. Untuk latihan soalnya bisa dikerjakan di sini di blognya. Silahkan kunjungi blog re387.blogspot.com. Kemudian untuk refleksi, ini adalah sebuah refleksi. Ini contoh orang sedang bercermin ya. Pada cermin datar tampak oleh kita bahwa jarak objek dengan cermin adalah sama. Prinsipnya jarak objek dengan cermin adalah sama. Nah, ini banyak contoh refleksi, beberapa macam-macam refleksi. Ada soal bayangan sebuah koordinat A, 4,2, B 5,3 dan C 6,1 yang dicerminkan terhadap sumbu X. Bagaimana kalau dicerminkan terhadap sumbu X? Nah, secara konsep adalah
A, B menjadi A, negatif B. Kalau 4,2 direfleksikan menjadi 4, negatif 2. Kita buktikan dengan gambar sumbu X sebagai cermin ya. 4,2 menjadi 4, negatif 2. Nah, ini bisa dilihat gambarnya. Kemudian refleksi terhadap sumbu Y sebagai cermin, maka A, B menjadi negatif A, B. Nah, bisa dibuktikan dengan gambar ya. Nah, ini kalian bisa mengerjakan sendiri dengan konsepnya seperti apa, kemudian disajikan dalam bentuk gambar. Jika X sama dengan H, kita ambil sampel X sama dengan 3. Kalau X sama dengan H berarti 2H min A, B. Kalau misalkan X-nya 3, silahkan dikalikan 2 kali 3. Ini 4,2 ya, dihitung sendiri. 2 kali 3 kurangi 4,2, hasilnya 2,2. Ini sajikan dalam bentuk gambar. Nah, seperti ini. Cerminnya adalah X sama dengan 3. Bagaimana kalau Y sama dengan K? Berarti ada garis di sini. Saya ambil sampel Y-nya misalkan 3. Bisa dilihat definisinya A, B. Jika Y sama dengan K menjadi A, 2K min B. 5,3 menjadi, nah ini bisa dilihat sendiri perhitungannya. Bagaimana gambarnya? Kita lihat gambarnya. Nah, buat dulu A, B, dan C, kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K. Jadinya seperti ini ya. Bisa di pause dulu untuk bisa dipelajari atau diulang-ulang. Kemudian direfleksikan terhadap titik pusat. Nah, ini sama halnya dengan rotasi 180 derajat. Nah, berputarnya 180 derajat nih. Nah, ini titik 0,0 sebagai cermin, maka jika A, B akan menjadi negatif A, negatif B, seperti rotasi tadi ya. Nah, misalkan cerminnya adalah sumbu Y sama dengan X. Nah, garisnya seperti ini. Y sama dengan X, A, B, misalkan A, B menjadi B, A. Berarti kalau 5,3 menjadi 3,5. Nah, ini lihat gambarnya. Bisa dicermati baik-baik gambarnya. Nah, ini muncul ya. 5,3 menjadi 3,5. Sumbu Y sama dengan min X. Nah, ini gambarnya sumbu Y sama dengan min X. A, B menjadi negatif B, negatif A. Misal 4,2 menjadi negatif 2, negatif 4. Nah, ini gambarnya. Bisa di zoom atau diperjelas lagi ya, di pause. Itu yang refleksi. Untuk latihan soal bisa dikerjakan evaluasinya. Nah, ini bisa dikerjakan untuk latihan soal ya. Terima kasih untuk penjelasannya, untuk perhatiannya. Demikian penjelasan dari saya mengenai translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.